Hai, dengan Romin di sini di podcast Romansa Iklim. Sebelumnya Romin minta maaf ya, karena di episode kali ini suaranya nggak maksimal. Kebetulan Romin emang lagi bindeng, mungkin karena pengaruh cuaca yang nggak menentu, apalagi di Kupang ini udah semingguan, kerasa lebih dingin dari biasanya. Dan emang fenomena ini nggak hanya dirasakan di NTT saja, tapi NTB, Bali, dan sebagian selatan Jawa juga ngerasain hal yang sama. Istilah Jawanya sih namanya bediding. Kira-kira kenapa ya di bulan Juli kok bisa sedingin ini? Apakah ini kondisi yang normal atau kategori cuaca ekstrim? Jadi, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, fenomena suhu udara dingin sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau, yaitu pada bulan Juli hingga Agustus. Dan kebetulan memang saat ini di Bali, Nusa Tenggara, baik NTB maupun NTT, serta Pulau Jawa, memang sedang berada di puncak musim kemarau, di mana pada periode musim ini ditandai dengan pergerakan angin dari arah timur yang berasal dari benua Australia. Hal ini diperkuat dengan kondisi Australia yang memang sedang berada dalam periode musim dingin. Karena berdasarkan teori pergerakan angin, yaitu angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dan saat ini pola tekanan udara di Australia memang relatif tinggi, sehingga menyebabkan pergerakan massa udara Australia bergerak melintasi Indonesia, yang dikenal dengan istilah monsun dingin Australia. Itulah alasan kenapa udara di wilayah selatan Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara terasa dingin. Selain dampak angin dingin dari Australia, juga karena pengaruh berkurangnya tutupan awan yang turut mempengaruhi suhu yang lebih dingin di malam hari. Karena tidak adanya uap air di atmosfer, sehingga energi radiasi yang dilepaskan oleh bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Nah, fungsi uap air ini salah satunya untuk menyerap panas. Jadi, ketika berada di puncak musim kemarau, langit cenderung bersih atau clear sky, tidak ada awan sama sekali, yang menyebabkan panas radiasi balik gelombang panjang langsung dilepas ke atmosfer luar. Nah, dua alasan inilah yang kemudian membuat udara di permukaan itu terasa lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi harinya. Karena kondisi ini terjadi berulang di setiap bulan Juli hingga Agustus, maka kondisi ini adalah siklus yang normal terjadi. Dapat dikatakan ekstrim itu ketika suhu dingin yang dialami di selatan Jawa, Bali, maupun hingga Nusa Tenggara lebih rendah 3 derajat Celcius dari normalnya, sesuai dengan definisi cuaca ekstrim BMKG yang tertuang dalam Peraturan Kepala BMKG nomor 9 tahun 2010. Yaitu tentang prosedur standar operasional pelaksanaan peringatan dini, pelaporan, dan diseminasi informasi cuaca ekstrim. Nah, balik lagi nih ke pembahasan awal, mungkin dalam benak Roman muncul pertanyaan, padahal yang mengalami musim kemarau di Indonesia itu kan gak hanya Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara saja, tapi kok yang terasa dingin itu hanya wilayah itu ya? Jawabannya sebenarnya simpel. Itu disebabkan karena adanya pengaruh gerak semu matahari. Pada bulan Maret hingga September, matahari berada di bumi bagian utara. Dampaknya, wilayah bumi bagian utara itu lebih intens mendapatkan panas matahari, yang kemudian dipantulkan dan terdistribusi di atmosfer, sehingga ada energi yang tersimpan di atmosfer bumi bagian utara. Sedangkan di bumi bagian selatan kehilangan sumber panas. Akibatnya suhu udaranya menjadi lebih dingin. Inilah yang menyebabkan udara dingin Australia yang masuk ke wilayah Indonesia bisa membawa dampak dingin di wilayah selatan, khususnya selatan Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Nah, itu dia penjelasan dari Romin. Semoga mendatangkan ilmu yang bermanfaat untuk roman-romanku. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Romin Podcast Romansa Iklim. Cintai iklimnya, maka semesta akan menjagamu. Jangan lupa subscribe.